Dan ketika Monopi ini nanti terpilih menjadi pimpinan daerah ini, tentu menjadi ada nilai tambah kita, ada kemudahan, ada proses yang lebih mudah akan kita lalui untuk memajukan sektor pertanian. Apalagi kemudian juga ada pejabat kami, kader terbaik kami di Nusa Tenggara Barat saat ini menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Haji Zulkifli Mansa. Itu visinya tentang NTB Gemilang itu salah satunya adalah industrialisasi pertanian. Pasangan ini saya sangat meyakini bahwa dengan komposisi yang ada, saya sangat yakini bahwa pasangan ini akan memperbaiki tata kelola pertanian kita ke depan, menuju petani kita yang mandiri dan sejahtera. Kembali lagi di segmen kedua, menuju Sumbawa Gemilang. Kali ini kita akan membahas mengenai dari Taufik, yang luar biasa sekali masalah yang telah dibahas oleh keempat narasumber kami mengenai dari politik, pertanian, pendidikan, dan entrepreneur. Kali ini saya ingin bertanya nih, dan pertanyaannya sama ya. Nah, jadi di dalam dunia pertanian, budaya, pendidikan maupun entrepreneur, tentunya sudah mengundang permasalahan yang cukup berkelanjutan. Kira-kira menurut keempat narasumber atau kader Gemilang, apakah Monopi mampu menjawab tantangan ini dan mampu memberikan solusi dari masalah yang telah kader Gemilang paparkan tadi? Saya bisa mulai dari Aan? Sangat bisa, Mbak Winda. Jadi yang pertama, apabila kita berbicara tentang kesempatan yang diberikan kepada anak muda seperti saya, mungkin hanya ada di partai yang mengusung Monopi ini, Mbak Winda. Karena kenapa saya bilang begitu? Sultan, Fauzi, ataupun Ban Farhan ini berasal dari partai pengusung yang menghargai kaderisasi terhadap memberikan kesempatan terhadap anak-anak muda untuk berpolitik gitu loh. Jadi kalau mungkin mohon maaf, karena ini dunia ini berkembang, Mbak. Dunia ini nggak stuck. Dulu kita berpikir aja, dulu ketika kita cuma dengar berita dari koran dengan media cetak. Sekarang dunia sudah di dalam genggaman, dan kapanpun itu, dimanapun itu kita bisa membuka informasi. Dan inilah keterbukaan perubahan dunia yang sangat cepat dan harus diikuti juga dengan perubahan daripada perpolitikan yang ada di Indonesia ini, dan khususnya bagi Kabupaten Sumbawa. Saya sendiri dari Partai Golkar memberikan kesempatan untuk saya berpolitik, dan alhamdulillah. Dan juga Sultan ataupun Fauzi ataupun Bang Farhan berasal dari partai-partai yang mengusung Monopi gitu. Mungkin kemarin belum rezeki mungkin ya, tapi insya Allah karena ini adalah partai yang sangat menghargai, partai-partai politik yang ada di sini adalah sangat menghargai kaderisasi, terutama di Kabupaten Sumbawa ini. Apabila kita berbicara tentang kesempatan, perubahan itu datang karena kesempatannya ada gitu Mbak. Jadi kenapa kita harus mendukung Monopi ya? Karena dalam Monopi ada kesempatan yang diberikan, ada ruang yang diberikan terhadap anak-anak muda untuk mengkreasikan kreativitasnya dan mengkreasikan dirinya. Contohnya adalah saya dan teman-teman saya ini. Mungkin segitu saja Mbak Winda. Oke, terima kasih atas statementnya. Kira-kira apakah statementnya sama dengan Fauzi? Mbak Winda, terima kasih. Saya ini datang sebagai seorang petani. Saya membayangkan bahwa kebijakan pertanian itu menjadi kebijakan yang solid. Dari hulu hingga hilir solid semuanya. Apalagi jika pasangan ini naik, kami yakin orientasi pertanian itu adalah berorientasi pada produktivitas. Bagaimana kita dorong komoditi-komoditi kita itu punya nilai tambah. Jadi tidak lagi kita ini berbicara pertanian secara konvensional, tradisional, just for living, hanya untuk hidup begitu, tidak. Tapi bagaimana kita buat petani ini menjadi sektor petani menjadi kontribusi besar. Jadi seakan-akan kalau petani maju, nanti sektor-sektor lain itu menjadi terbuka, lapangan pekerjaan makin terbuka, dunia usaha terbuka, pendidikan baik, dan seterusnya baik. Dan pasangan ini menurut saya di antara pasangan-pasangan yang lain, menurut pasangannya paling komplit, paling lengkap. Apalagi di pasangan ini didukung oleh diusung oleh partai politik. Ada Golkar, ada Nasdem, ada PKS, dan kebetulan saya mewakili PKS hari ini, dan kami ini partai pengusung, dan kebetulan kader kami itu ada pejabat publiknya, luar biasa menurut saya, apalagi untuk sektor pertanian. Bang Johan Rosihan itu adalah anggota DPR RI, Komisi 4, membidangi tentang pertanian. Dan ketika Monopi ini nanti terpilih menjadi pimpinan daerah ini, tentu menjadi
ada nilai tambah kita, ada kemudahan, ada proses yang lebih mudah akan kita lalui untuk memajukan sektor pertanian. Apalagi kemudian juga ada pejabat kami, kader terbaik kami di Nusa Tenggara Barat, saat ini menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Haji Zulkifli Mansa itu, visinya tentang NTB Gemilang itu salah satunya adalah industrialisasi pertanian. Nah, bagi saya adalah industrialisasi pertanian ini harus komplit sampai ke bawah. Jika Monopi ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin daerah ini dengan kedekatan emosional dengan koalisi partai yang mengusungnya, maka ada solidnya kebijakan itu semakin lebih mudah untuk kita wujudkan. Dan sektor pertanian mampu kita wujudkan menjadi sektor yang memang berkontribusi besar untuk masyarakat kita. Benar adanya kontribusi besar itu. Jadi tidak hanya wacana, tapi akan menjadi nyata dan menguntungkan petani-petani kita. Karena Mbak Winda, kalau kita biarkan petani secara konvensional, tradisional, maka jujur saja sektor pertanian ini akan tidak akan diminati oleh generasi muda. Saya sebagai petani muda, saya menginginkan pertanian ini adalah yang berkontribusi besar untuk kemajuan ke depan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa untuk membuat pertanian ini menjadi sektor yang baik, kita butuh kebijakan yang baik. Makanya dengan komposisi partai pengusung pasangan Haji Monopi ini menurut saya adalah membuka pintu kita untuk bagaimana mengintensifikasi pertanian kita, bagaimana menambah kualitas hidup masyarakat kita melalui pertanian. Seperti itu bagi saya. Oke, Pak Uzi, kira-kira dalam Monopi itu apa visi misi yang menarik perhatian Anda? Betul. Hingga Anda mengusung Monopi dalam bidang pertanian? Jadi begini, kebetulan kami ini juga partai pengusung, kami membaca visi misi, jadi begini. Pasangan ini ingin mewujudkan bagaimana petani-petani kita ini menjadi petani yang mandiri, bagaimana petani-petani kita ini menjadi sejahtera. Jadi tidak lagi ada image negatif terhadap pertanian, bahwa pertanian itu, profesi petani itu dianggap rendahan. Ini nggak baik bagi generasi kita, karena tulang punggung ekonomi negara, bangsa, masyarakat kita adalah di pertanian. Kita ini nggak makan tanpa pertanian. Oleh sebab itu ini menjadi sektor yang harus diperhatikan, dibuat menjadi sektor yang produktif. Dan pasangan ini saya sangat meyakini bahwa dengan komposisi yang ada, saya sangat yakini bahwa pasangan ini akan memperbaiki tata kelola pertanian kita ke depan, menuju petani kita yang mandiri dan sejahtera. Demikian Mbak Winda. Berarti begitu ya visi misi dari Monopi ini? Betul. Jadi gambaran tentang visi misi kami terhadap sektor pertanian adalah ingin menjadikan petani-petani kita ini menjadi petani yang mandiri dan petani yang sejahtera tentunya. Terima kasih Mbak Winda. Oke. Selanjutnya saya beralih ke Farhan. Farhan, ini adalah mengenai dari dunia pendidikan. Seyakin mana Anda dengan Monopi dalam dunia pendidikan ini? Ya, terima kasih atas pertanyaan keduanya Mbak Win. Jadi kalau ditanya seyakin mana ya bahwa dunia pendidikan ini akan maju di tangan di kepemimpinannya Monopi, bagi saya itu saya justru tidak yakin kalau calon-calon lain itu mampu meningkatkan pendidikan di Kabupaten Sumbawa ini. Itu yang bisa saya berikan jawaban. Bahwa calon lain saya masih ragu. Berarti yakin dengan Monopi karena tidak yakin dengan beberapa calon yang lain. Jelas seperti itu ya. Oke. Jadi kita lihat dari latar belakang kedua atau pasangan dari Monopi ini, di mana Pak Haji Mo ini adalah seorang yang senior ya di birokrasi di Kabupaten Sumbawa ini, yang beliau juga jelas ini, artinya sudah tahu bagaimana apa yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan. Ditambah lagi dengan Ibu Nopi ini adalah yang basicnya adalah seorang guru, ya kan? Beliau seorang guru, beliau seorang pengajar. Jelas di dalam jiwa beliau itu pasti ingin memajukan yang namanya dunia pendidikan ini. Di mana juga kita tahu bahwa gubernur kita ya, yang sekarang ini juga punya misi yang sama. Artinya dunia pendidikan itu beliau ini sudah terlihat lah oleh kita bahwa bagaimana Dr. Zul atau gubernur kita ini memajukan dunia pendidikan ini. Jadi artinya maksud saya harus ada sinkronisasi dari pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi. Ketika tidak ada sinkronisasi, maka tidak akan ketemu kerjasamanya nanti. Bagaimana dunia pendidikan ini bisa maju ketika
di kabupaten sama provinsinya tidak sinkron visi misinya. Nah, ini yang saya begitu yakin bahwa di tangan Monovi ini maka dunia pendidikan ya itu akan maju. Di mana juga di dalam visi misi beliau ya yang sudah banyak kita dengar bahwa beliau ini di dalam visi misinya itu banyak sekali berpikir atau ingin berperan di dunia pendidikan, seperti memperhatikan guru-guru tidak tetap ya yang akan dibantu dengan dana yang hingga 10 miliar, artinya ditingkatkan terus ini. Apalagi lembaga-lembaga pendidikan swasta pun akan diberikan bantuan ya, termasuk khususnya nih para tenaga pengajar ya, tentunya untuk meningkatkan pendidikan. Banyak lagi hal-hal lain yang bisa dijelaskan nanti oleh pasangan kita. Inilah yang buat kami sangat yakin bahwa ketika kemajuan pendidikan, ketika Monovi menjadi pemimpin di kabupaten kita ini, maka dunia pendidikan akan maju, maka seluruhnya pun akan maju. Oke. Ini yang bisa saya berikan jawaban. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Berarti intinya jiwa dari kependidikan ini akan ada kembali, bangkit kembali, di mana ruh dari Nopi sendiri sudah berlatar belakang sebagai seorang tenaga pendidik, begitu ya? Bisa seperti itu juga. Oke. Terima kasih. Sekarang saya akan beralih ke Sultan. Sultan dengan pertanyaan yang sama mengenai dari dunia entrepreneur. Tentunya banyak sekali masalah-masalah ya yang ada sampai saat ini. Kira-kira menurut Anda apakah Monopi mampu menanggung masalah ini dan memberikan solusi? Terima kasih. Dari hasil diskusi saya dengan Bapak Haji Muhammad Abdullah dan Ibu Nopi terhadap visi misi beliau tentang ekonomi, walaupun beliau berdua tidak mempunyai basic di entrepreneur, namun setelah saya diskusi dengan beliau, salah satu visi beliau untuk ekonomi kita adalah pertama akan mengembangkan kawasan ekonomi baru dan mengoptimalkan kawasan ekonomi yang sudah ada. Kemudian beliau akan mendorong adanya investasi baru, tentunya dengan jaringan-jaringan beliau berdua yang sudah tidak kami ragukan lagi, karena datangnya investasi itu perlu jaringan. Karena kalau kita melihat di visi misi beliau tentang ekonomi itu salah satunya. Kemudian mengembang usahakan terhadap UMKM dengan adanya pelatihan-pelatihan, kemudian bagaimana UMKM kita ini melek terhadap teknologi, karena di zaman sekarang tidak bisa kita pungkiri ketika kita berusaha atau membuka sebuah usaha itu kita harus melek teknologi. Insya Allah ketika Haji Monopi terpilih menjadi bupati dan wakil bupati nantinya, untuk UMKM kita akan dioptimalkan sebaik mungkin. Kemudian yang tidak kalah penting, visi misi beliau di bidang ekonomi adalah akan membuat rumah kemasan nantinya. Ini sangat menarik karena tidak ada di jalan lain ide ini. Nantinya rumah kemasan itu adalah tempat di mana para UMKM yang tidak mampu membuat packagingnya atau membranding usahanya, di situ akan disubsidi oleh pemerintah, dan pelatihan UMKM akan diberikan secara gratis. Ya, itu luar biasa sekali ya. Apalagi dengan latar belakang seorang sultan yang juga sebagai entrepreneur, tentunya ini memiliki kedekatan emosional yang cukup kuat ya dengan paslon Monopi. Oke, saya punya pertanyaan yang cukup menarik dan ini saya khususkan untuk Aan. Aan, kira-kira jika Aan tidak bergelut di dunia politik ataupun mungkin partai Aan tidak mengusung Monopi, apakah Aan masih berpikir untuk memilih pasangan calon Monopi? Jadi ini pertanyaan menjebak, Mbak. Mbak Winda, ini pertanyaan menjebak sebenarnya. Tapi biar bagaimanapun, bagi saya itu, saya tidak asing dengan Ibu Nopi loh Mbak Winda. Saya dengan Ibu Nopi itu adalah orang yang ikut mendidik saya Mbak Winda. Jadi saya dulu konseling saya, etika saya itu orangnya memang agak sedikit dalam tanda kutip ya, sedikit jahil saat pas remaja Mbak Winda. Tapi dengan tangan dinginnya Ibu Nopi, tak pernah lelah beliau untuk membimbing konseling saya, membimbing etika saya, sehingga saya bisa berdiri dan duduk di malam ini di depannya Mbak Winda sebagai
seorang perwakilan rakyat di usia saya yang sebenarnya masih mustahil lah mungkinnya bukan orang lain, Mbak. Karena ini dunia ini nggak gampang, ketika etika saya, ketika mental saya nggak siap, mungkin saya nggak bisa bertahan seperti ini. Dan di tangan dinginnya Ibu Nopi lah yang membentuk saya gitu loh Mbak Winda. Jadi ketika bertanya, ya mungkin karena ini bagi saya kesetiaan saya terhadap partai ya, mungkin kalau calon lain yang didukung mungkin saya nggak se-all out inilah Mbak Winda. Tapi ini karena Ibu Nopi dan Bapak Haji Mo, ya bila perlu darah pun saya korbankan di sini. Bagaimana biar bisa Ibu Nopi ini bisa merubah etika birokrasi yang ada di kabupaten ini. Saya nggak bisa karena etika birokrasi ataupun etika pelayanan di kabupaten ini masih sangat mengkhawatirkan, Mbak. Jadi mungkin dengan pengalamannya Ibu Nopi yang diremehkan hanya sebagai seorang guru, tapi Ibu Nopi lah lahir Gahtan Hanuca kita ini. Ibu Nopi lah yang mendidik Gahtan Hanuca kita ini. Orang yang mungkin dikagumi sama banyak anak muda ya. Mohon maaf sedikit narsis. Jadi mungkin gitu Mbak Winda. Berarti kesuksesan dari seorang Aan kali ini adanya kontribusi dari Nopi juga gitu. Betul sekali Mbak. Tanpa Ibu, tanpa konseling dari Ibu, motivasi dari Ibu, ya mungkin Gahtan Hanuca kita hari ini bukanlah Gahtan Hanuca kita yang Mbak Winda lihat gitu. Ya. Oke, itulah segmen kita yang kedua. Nanti kita bakal beralih ke segmen ketiga untuk membahas closing statement. Terima kasih dan sampai jumpa.